Sayang sekali ya, Menteri Agama kita masih belum bisa percaya dengan sejumlah fakta dan data yang diberikan oleh Kiai Imaduddin. Orang sekelas kita saja yang tidak memiliki jabatan dan kursi pemerintahan penting dalam agama dapat menangkap isi pesan dan pencerahan tentang siapa klan Ba'alwi. Tapi sebelum kami berkomentar, kali simak dulu jalan cerita video ini. Gimana caranya membedakan Habib yang asli sama yang palsu? Gampang, Neng. Habib yang asli itu yang ada budaknya. Maksudnya kibin ya, saudara? Nah, itu dia. Saya sangat sakit hati Bapak Ibu sekalian kalau ada yang mengorek-ngorek zuriatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari kiai-kiai kita itu ketika sudah memahami itu, memberikan sebuah kalimat, ada yang tidak mau menyebutkan atau mengungkapkan apa yang telah menjadi sebuah keyakinan itu karena teko seliro, karena mereka menjaga hati dan lain sebagainya. Tahu-tahu datang orang belakangan, saudara, main nyala-nyalain. Anda bayangkan ada satu orang, ini bapak Anda, kakek Anda, tahu-tahu setelah 1000 tahun ada orang muncul mengatakan, oh bukan, itu bukan kakek lo. Kira-kira gila atau tidak? Gila atau tidak? Sama saya penelitian saya, mereka nggak punya data ini, nama-nama tersebut aja nggak ada yang kenal dengan orang-orang yang ada di zaman itu, gitu loh. Assalamualaikum sahabat muslim sekalian dimanapun kalian berada. Walaupun kita tahu sekarang umat muslim terpecah belah bukan saja dari kedua kubu klan Ba'alwi dan Laskar PWI, tapi dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Begitu juga dengan Salafi yang sering dikatakan Wahabi. Kita harus tetap menjaga persatuan NKRI walaupun di antara kita semua berbeda pendapat. Di sini Kiai Imaduddin menasihati para kiai yang masih menjadi mukibin Ba'alwi agar jangan menyembunyikan kebenaran yang sudah jelas-jelas nampak di depan mata. Gimana caranya membedakan Habib yang asli sama yang palsu? Gampang, Neng. Habib yang asli itu yang ada budaknya. Maksudnya kibin ya, saudara? Nah, itu dia. Saya sangat sakit hati Bapak Ibu sekalian kalau ada yang mengorek-ngorek zuriatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti neneknya tahu itu bukan sembarangan. Dari kiai-kiai kita itu ketika sudah memahami itu, memberikan sebuah kalimat, ada yang tidak mau menyebutkan atau mengungkapkan apa yang telah menjadi sebuah keyakinan itu karena teko seliro, karena mereka menjaga hati dan lain sebagainya. Kalau Anda tidak mau menghormati zuriatnya, tutup mulutnya. Dari komentar Menteri Agama kita ini, sepertinya kebenaran itu harus dibungkam. Seharusnya kita bisa belajar dari kebohongan masa lalu yang diciptakan iblis kepada Nabi Isa alaihi salam. Sang iblis berhasil mengelabuhi seluruh manusia bahwa Nabi Isa al-Masih mati disalib. Begitu banyak manusia yang tersesat selama 2000 tahun, apalagi cuma kebohongan nasab. Hal itu sangat mudah bagi iblis untuk menipu umat manusia. Jadi mulut kebenaran tidak boleh dibungkam dan ditutup, karena apa yang disampaikan Kiai Imad itu sebuah karya ilmiah yang didukung oleh sejarawan dan kedokteran dan diterima akal sehat semua kalangan. Bukan seperti dongeng Kurafat Ba'alwi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan sang pengkhianat Tengku Kori saja tidak mempercayainya. Al-Faqih Muqaddam pernah hidup di muka bumi. Ya, sebetulnya masalah nasab yang sudah saya jawab, yang saya bikin buku antitesis, yaitu gugatan terhadap Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad. Menurut tesis Imaduddin, Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bukan anaknya Ahmad bin Isa, dan saya udah menjawab bahwa Alwi itu adalah benar anaknya anak cucu Ahmad bin Isa. Oke, stop dulu tuh. Mereka digelar dengan Ba'alwi. Udah. Adapun cucunya Alwi Muhammad, ke bawahnya sampai Muhammad Said Mirbad, melahirkan Amil Faqih Muqaddam, melahirkan Muhammad Faqih Muqaddam, itu saya tidak percaya utuh. Tidak percaya utuh. Selama saya penelitian saya, mereka nggak punya data ini, nama-nama tersebut aja nggak ada yang kenal dengan orang-orang yang ada di zaman itu, gitu loh.
Bahkan zaman setelahnya, contoh Muhammad Baqi Muqaddam itu ulama hebat, tapi nggak ada satupun ulama-ulama yang di zaman dia, bahkan ulama setelah dia menukil makalah Baqi Muqaddam, nggak ada. Tapi mereka mengklaim Imam Baqi Muqaddam itu lebih hebat dari Imam Syafi'i. Sakit kepala saya, Bang. Jadi inilah nasihat Kiai Imaduddin kepada Menteri Agama kita. Itu bukan sembarangan. Kalau Anda tidak mau menghormati zuriatnya, tutup mulutnya. Apa untungnya kita menjelek-jelekkan orang lain, apalagi zuriatnya Rasulullah? Nauzubillah min dzalik. Sepertinya kita tidak membutuhkan Rasulullah. Tapi kalau semuanya menjaga hati, tidak ada yang seperti Gus Aziz Jazuli, seperti saya, seperti Kiai Nur Ihya, nanti kebenaran itu akan terpendam. Maka kita menghargai kepada kiai-kiai yang mereka tidak memberikan pencerahan kepada masyarakat, walaupun mereka sudah mengerti dan meyakini bahwa Ba'alawi itu, Habib-Habib itu bukan cucu Nabi. Bahkan ada yang dia sudah tidak percaya kepada Ba'alawi sebagai cucu Nabi, di saat yang sama terlihat kalau ada acara dia itu masih bersama para Ba'alawi ini. Ini adalah kebijaksanaan ya yang dimiliki oleh para kiai-kiai kita gitu. Ketika kita memperjuangkan kebenaran, berkata sebuah kebenaran, maka siapapun akan kena itu kalau kita berbuat yang dolim, berbuat salah. Agama begitu, kebenaran begitu dia. Nggak lihat anak, nggak lihat istri, nggak lihat mertua, semua kena kalau salah. Sementara orang-orang yang mengaku keturunan Nabi, dalam keluarganya ada yang berzina, ada yang melakukan pergaulan bebas sesama jenis, ada juga yang minum khamr, ada yang berjudi, ada yang membunuh dan lain sebagainya. Sungguh ini sebenarnya adalah alamatun wadihatun bahwa bi annahum laisu min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berbagai macam upaya, berbagai macam usaha-usaha yang dilakukan oleh mereka untuk agar tetap dipercayai sebagai keturunan Nabi, tetapi mereka tidak bisa menjawab daripada tesis ilmiah saya, tesis ilmiah daripada Gus Aziz Jazuli, Kiai Nur Ihya, Gus Abdul Muthalib, ya, siapa yang dari Madura itu, kemudian dari Gus Ja'far dan lain sebagainya. Sementara mereka masih tetap ingin dipercayai sebagai turun Nabi. Nah, kemudian tes DNA tidak mau, padahal ulama-ulama dari kalangan mereka yang ada di Yaman itu sudah tes DNA dan itu yang tidak jadi masalah. Walaupun tidak terbukti sebagai cucu Nabi, ya tidak apa-apa. Gitu. Ataupun tes DNA-nya melenceng, tetap mau ngakui, ya tidak apa-apa. Tetapi orang lain sudah mengetahui mereka bukan cucu Nabi. Bahwa Umar bin Hafid itu bukan cucu Nabi Muhammad SAW, bahwa Bapak Rizik bin Syihab bukan turunan Nabi, bahwa Bapak Taufik Segaf bukan turunan Nabi, bahwa Bapak Lutfi bin Yahya bukan turunan Nabi, bahwa Bahar bin Smith bukan turunan Nabi. Ini masyarakat sudah tahu. Udah jelas dalam pandangan syariat, jelas fulan anaknya fulan, fulan keturunan fulan. Tahu-tahu ada pahlawan kesiangan datang mengatakan fulan bukan keturunan fulan, fulan bukan keturunan fulan. Padahal udah sabit dalam pandangan zahir syariat, itu udah sabit. Itu kata Nabi termasuk ta'an fin nasab, perbuatan jahiliyah, dan termasuk perbuatannya orang-orang kafir. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Hasyim Asy'ari itu pernah mengeluarkan maklumat. Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan, barang siapa yang mengaku atau yang berkata bahwa dirinya dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha, maka dia kafir. Jadi kesimpulannya apa? Konklusinya apa, Pak? Anda harus berani mengatakan itu. Jangan jadi pecundang ente. Ya. Ini bukan kebencian, bukan apa, tetapi kita harus terang-terangan bahwa Mi'raj 70 kali ini prediksinya Pak Urija dan mi'rajataken bi apa kelawan isun ila Sidratul Muntaha. Sampai ke Sidratul Muntaha loh. Dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha, maka dia kafir. Jelas atau tidak? Faham? Jelas sekali kata Kiai Hasyim Asy'ari. Orang seperti itu kafir. Artinya sudah menyimpang jauh dari ajaran Nabi Muhammad. Lalu bagaimana bisa Kiai Mukibin dan Menteri Agama tidak percaya apa yang dikatakan Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Rakyat Indonesia justru lebih memilih omongan pahlawan bangsanya sendiri daripada omongan yang leluhurnya sudah menjadi kafir, di mana umat Islam
Bukankah begitu menurut akal kita, sahabat muslim? Kita menghargai kepada kiai-kiai yang mereka tidak memberikan pencerahan kepada masyarakat, walaupun mereka sudah mengerti dan meyakini bahwa Ba'alawi itu, Habib-Habib itu bukan cucu Nabi. Bahkan ada yang dia sudah tidak percaya kepada Ba'alawi sebagai cucu Nabi, di saat yang sama terlihat kalau ada acara dia itu masih bersama para Ba'alawi ini. Ini adalah kebijaksanaan ya yang dimiliki oleh para kiai-kiai kita gitu. Ada juga yang izin dulu Bang TJ sama saya. Kiai saya izin. Izin saya begini-begini. Bahkan ada yang izin mencaci saya. Izin saya mencaci kiai, nanti jangan ditanggepin, jangan marah karena kita ini hanya menjaga hubungan dengan mereka. Kalau kiai kan teman saya nggak marah, tapi kalau mereka ini bahaya katanya. Ada yang semacam itu. Jadi kita memahami, walaupun kita juga berharap semua ini berjalan begitu agak cepat ya, tetapi kita menghargai dan sunatullahnya memang dari zaman dulu sebuah kebenaran apabila dia itu harus diungkapkan berkaitan dengan banyak sekali hati, banyak sekali hubungan sosiologis, ini tidak akan begitu berjalan cepat. Tetapi yakinlah bahwa apapun yang diusahakan oleh mereka ini tidak akan mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala jika atau kecuali mereka menyadari bahwa memang kita bukan turunan Nabi. Jangan lagi memaksa-maksa orang untuk mengakui bahwa Ba'alawi ini Habib ini turun Nabi. Ya udah, berjalan aja. Siapa yang mau percaya ya silahkan. Yang tidak percaya ya enggak apa-apa. Nah, kalau sudah begini, ini saya kira Ba'alawi akan tidak semakin terpuruk tiap hari, makin terpuruk tiap hari, makin terpuruk. Sekarang ini walaupun mereka tiap hari memperlihatkan kita masih banyak pengikut, kita masih banyak orang yang hadir dalam acara. Diakui ijma. Dalam kitab Khulasatul Athar, Al-Muhibbi juga mengatakan bahwasanya keabsahan nasab Ba'alawi mujmi'un alaihi ahli tahqiq, diakui oleh ahli tahqiq secara ijma. Kemarin terakhir saya Ali Jum'ah sampai mengatakan Thabata indana bil ijma. Kata Syekh Ali Ulmah, yang namanya nasab Ba'alawi itu ijma, sepakat semuanya habaib sebagai keturunannya baginda Nabi besar Muhammad. Tahu-tahu datang orang belakangan, saudara, main nyala-nyalain. Anda bayangkan ada satu orang, ini bapak Anda, kakek Anda. Tahu-tahu setelah 1000 tahun ada orang muncul mengatakan, oh bukan, itu bukan kakek lu. Kira-kira gila atau tidak? Gila atau tidak? Itu nanti lama-lama akan capek, karena usaha itu usaha yang mobilisasi, usaha yang dipaksakan, tidak natural, tidak itu secara alamiah gitu. Iya, karena ini sendiri. Nah itu semakin mereka seperti itu, mereka semakin akan merendahkan diri di hadapan bangsa Indonesia dengan acara besar gitu. Tentu habis miliaran kan acara-acara yang di beberapa tempat mengadakan acara besar, ada dari Yaman datang. Sami'na asyakawa min al-ummah alladhi lam yakun qariban min majalisina anna al-mawadhi' alladhi tulqa fil majalis, itu akan capai sendiri. Itu akan semakin orang yang mencibir ya tetap mencibir. Orang yang sudah paham bukan cucu Nabi ya tetap dia bukan cucu Nabi. Artis-artis sekarang masa cucu Nabi minta syafaat pada artis-artis, pakai influencer ya, pakai Deddy Corbuzier, ada yang pakai artis muda, ada yang Ivan Gunawan. Ini kayak iklan baju pengantin jadinya kan. Nah yang seperti itu semakin diusahakan, semakin dilakukan ya semakin cepat hati kaum muslimin bangsa Indonesia ini akan, oh benar kalau begini nih, maksa-maksain begitu usahanya jadi terlihat begitu nyata di hadapan publik. Nah, ini benar-benar bukan keturunan Nabi gitu. Akhlaknya seperti itu, memaksakan. Kasus Winongan itu suatu bukti. Pembongkaran bangunan makam di Winongan, Kabupaten Pasuruan kemarin memicu ketegangan antara warga dengan salah satu tokoh Habib. Warga menilai pembangunan makam itu merusak makam leluhur mereka. Seorang warga menyebut pondasi bangunan banyak memakan makam lama termasuk makam leluhur Sidogiri. Warga lain menuding pembangunan dilakukan diam-diam pada malam hari dan diperbesar dari ukuran awal. Menurut warga,
Pembangunan pintu masuk makam lebih diutamakan daripada menara, padahal menara tidak kunjung selesai. Sebelumnya aparat kepolisian dan TNI juga turut ke lokasi. Polsek setempat menegaskan kasus ini kini ditangani oleh Polres Pasuruan. Kota Pasuruan ini kota yang kita banggakan dulu, Pak. Cinta sama habaib, cinta sama orang soleh, cinta para aulia. Sekarang ini dinodai sama beberapa orang. Bongkar kuburannya orang yang kita anggap wali, yang kita yakini wali. Ini kurang ajar model apa model ini nih. Mana ada satupun cerita di Pasuruan bongkar kuburan kecuali sekarang ini. Iya, Pak. Malu kita ini, malu. Kasus Winongan kemarin saya berharapnya Bapak Taufik Segaf itu tidak jadi itu acara. Agar apa? Agar kalau jiwanya itu jiwa Nusantara, seperti kebijaksanaan agung orang Nusantara, ketika ada semacam itu, maka dia akan meredam. Supaya menunjukkan rasa kedewasaan dan kebijaksanaan. Tetapi dasar plat G kan enggak gitu. Malah menunjukkan kita ini banyak pendukungnya. Ya pendukung hanya apa mereka itu yang datang itu yang pendukung, berarti yang tidak datang orang Winongan, orang Pasuruan itu berarti semuanya tidak mendukung dia kan. Itu cara ilmu statistik itu seperti itu. Nah, jadi ini yang kita katakan, ini bukan karena kita membenci secara datiah ya kepada kaum Balawi. Saya banyak kenal dengan Balawi, banyak sekali saya kenal dengan Balawi itu. Jadi ini kita ungkapkan, pertama demi bangsa saya, yang kedua demi mereka juga, demi negara kita juga. Secara teritorial politik negara kita wajib kita jaga. Bangsa kita, orang-orang yang ada di negara itu saudara kita yang perlu untuk kita jaga, kita lindungi, kita muliakan. Mereka juga tamu kita yang juga wajib kita melindunginya kan. Itu dalam prinsip saya seperti itu. Nah, di dalam prinsip saya bahwa mereka itu adalah tamu yang wajib kita lindungi. Nah, tetapi mereka berlaku sebaliknya. Nah, ini yang kita sayangkan. Entah apa yang ada di otak si Taufik ini. Sebagai ketua Rabithah, ia justru menyepelekan polemik nasab yang tengah ramai dibicarakan. Ia pernah menyamakan persoalan penting ini dengan suara kentut dan bunyi jangkrik. Ini kentut. Usah burut. Tahan nafas saja. Tahu jangkrik nggak? Jangkrik dikasih mic, dikasih salon gede. Orang yang nggak tahu dipikir ada raksasa ini. Suaranya keras. Tapi sekarang setelah isu ini makin panas dan menekan mereka, dengarkan sendiri bagaimana ia menjawabnya. Gak popo, kok gak percaya dengan kita para habaib, gak popo. Gak apa-apa. Wis komis dari Habib saya aku enggak. Wis kelas. Udah, gak ada masalah sudah. Gak apa-apa sudah. Saya nggak usah ribet-ribet deh, Saya ngedoain. Yang mau ikut silahkan. Ya, yang mau ikut ulama-ulama tadi, Imam Ibnu Hajar, Imam An-Nabhani, ulama-ulama besar tadi, saya doakan mudah-mudahan di akhirat dikumpulkan bersama mereka. Yang mau ikut imat, ya silahkan. Ikut imat, ikut Fuad Pleret, mudah-mudahan di akhirat kumpul sama imat, Fuad Pleret sama Mama Gufron. Itu bekal-bekal nasab kasih tahu, lo mau ngakuin, lo nggak mau ngakuin masa bodoh. Lo ngakuin, gua nggak terima. My friend, what's your name? Ibrahim Ghazali. Where you from? Yemen. With which city? In Taiz. I'm gonna ask you something about, you know Ba'alwi? Yes, I do. There's like Habib, they call it Habib in Indonesia. Everything they practice is bullshit. They said their blood, their nasab coming from the Prophet Muhammad. That's true? No. Yeah. No. So bullshit. That's bullshit. Bullshit. Alright. So like now I trust you because you're from Yemen. So the Ba'alwi in Indonesia, they're bullshit. What they do is bullshit. Not from the Prophet. Alright. Para wali itu imam, mereka punya niat tidak sama dengan kau punya niat. Kalau kau punya niat, orang juga tahu. Kalau orang berakal tahu niatnya, maksudnya, tujuannya apa, tahu. Banyak tujuan. Satu aja saya kasih contoh. Suhroh. Tujuannya pengen dikenal. Sebelumnya siapa yang kenal bin Salman? Nggak ada yang kenal kan? Makanya ada pepatah Arab begini. Kalau kalian pengen dikenal, ya, pengen dikenal sama seluruh
Jazirah Arab, kalau pengen dikenal gampang, kencingi sumur Zam-Zam. Say their nasab coming from Muhammad. How do you think about the Prophet Muhammad been to Yemen or? He's never been to Yemen. Why the people of Yemen come to him? Ah, right. And why they say they got their blues from Prophet Muhammad? Crazy, Majnoon. In Arabic we say Majnoon, crazy people. We don't believe this. So now I believe you, yeah? In Arabic we say it's bid'ah, innovation. They create something to trick the people. And they get the money, yeah? They get the money. The wife? God don't care about money. He care about what's in the heart. Yes. Shukran, my friend. Afwan.